Hey guys, beberapa hari ini pasti kalian semua sibuk dengan film-film yang hadir lewat aplikasi streaming. Tapi, kalian pasti lupa kalau di bioskop ada Monster Hunter yang sedang tayang guys. Sebenarnya film ini menjadi salah satu film ditunggu di tahun 2020 yang lalu. Tapi akibat pandemik, kita jadi tidak terlalu berharap banyak kapan sebenarnya film ini akan dirilis. Nah, akhirnya pada awal tahun 2021 ini, Monster Hunter mencoba nekat untuk merilis film mereka ini dengan resiko apapun yang terjadi. Jadi kemarin malam The Screen sudah nonton Monster Hunter ini, dan kita akan ceritakan gimana tanggapan kita setelah menyaksikan Monster Hunter, dan juga bagaimana keseruan dalam film ini. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, inilah dia review dari film Monster Hunter. Tapi sebelum itu, kita bumper dulu. Monster Hunter disutradarai oleh Paul Anderson dan dibintangi oleh Milla Jovovich, Tony Jaa, dan masih banyak lagi aktor lainnya. Film ini sendiri merupakan film adaptasi dari game yang berjudul sama milik Capcom. Monster Hunter mengisahkan perjalanan antar dimensi Kapten Artemis dan juga seorang tentara kuno yang terdampar di sebuah padang pasir yang ternyata penuh dengan monster-monster jahat dan juga sangat besar. Kapten Artemis ini awalnya sedang mencari dan juga menyelidiki tentara yang hilang misterius. Setelah mereka ini semua menyusuri tempat terakhir para tentara itu hilang, mereka ini kemudian melihat ada tanda tugu kuno yang sangat aneh. Awalnya mereka ini tidak curiga sama sekali, tapi tidak lama kemudian, ada badai pasir dan juga petir menuju ke mereka. Akhirnya, tepat di tengah tugu kuno itu tadi, pasukan tentara ini langsung terisap ke sebuah dimensi lain dan juga mendarat ke sebuah padang pasir aneh. Nah, disinilah awal mula semua permasalahan dalam film ini muncul. Para tentara ini begitu terkejut dengan apa yang mereka hadapi pada saat itu. Ternyata, pertama kali dalam hidup mereka semua, tentara ini diburu oleh monster pasir bernama Diablos yang hampir saja membunuh mereka semua. Setelah berhasil dari Diablos, ternyata ada bahaya jauh lebih besar lagi mengejar mereka. Mereka di sini bertemu dengan monster lain berbentuk laba-laba kepiting bernama Nerscylla, dan Nerscylla ini membunuh semua pasukan tentara dan menyisakan Kapten Artemis sendirian. Singkatnya, sang kapten ini akhirnya diselamatkan oleh pemburu yang lebih dahulu terdampar yang diperankan oleh Tony Jaa. Nah, mulai dari sinilah berbagai kejadian seru, perburuan monster, dan juga menemukan fenomena-fenomena baru yang bisa kalian lihat dengan sangat seru di film ini. Dari pertengahan film sampai berakhir, penonton di sini disajikan aksi-aksi keren dan juga serta kehadiran monster-monster legend yang ada di dalam gamenya. Ada banyak sekali monster-monster kuat dihadirkan di film ini. Selain Diablos dan juga Nerscylla, di sini mereka juga harus menghadapi Rathalos, sang monster naga yang sangat-sangat mematikan. Dari awal sampai akhir, Monster Hunter ini bertabur CGI yang sangat menarik, pertarungan yang sangat seru, tegang, dan mampu membuat penonton ini kagum setelah menyelesaikan filmnya. Secara keseluruhan alur ceritanya juga sangat menarik. Dari awal film saja kita tidak berhenti dibuat tegang dengan aksi-aksi mereka berdua melawan Diablos. Nah, kerennya, setelah berhasil mengalahkan monster Diablos, kita kira filmnya sudah selesai. Tapi ternyata, tantangan yang dihadapi bahkan jauh lebih besar lagi. Dari awal sampai filmnya berakhir, kita selalu dibuat tegang dan juga bertanya-tanya apa yang akan terjadi setelahnya. Bahkan di akhir filmnya pun, masih ada lagi monster-monster lain yang muncul, dan sepertinya monster ini direncanakan akan hadir di film selanjutnya. Monster Hunter menjadi keren dan juga menegangkan tidak terlepas dari pengalaman sutradara Paul Anderson yang sudah sangat berpengalaman dalam membuat film-film aksi seperti ini. Salah satu karyanya adalah Alien vs Predator, Pompel, dan juga Resident Evil. Tidak tahu apa alasan Paul ini menggait bintang Resident Evil-nya lagi ke dalam film ini. Mungkin Milla saja yang cocok dan juga dikenalnya untuk film genre seperti ini. Melihat kasus seperti ini mengingatkan kita dengan sutradara Joko Anwar ya guys. Suksesnya film ini juga tidak terlepas dari karakter-karakter yang di dalamnya yang dimainkan dengan sangat baik oleh para aktor kita. Aksi-aksi keren dari Milla Jovovich dan juga Tony Jaa terasa sangat menarik dalam film ini. Meskipun memang film ini menegangkan dan juga cenderung dark, tapi lelucon-lelucon yang dibuat sepanjang filmnya membuat penonton ini bisa beristirahat dari banyaknya ketegangan-ketegangan dari film ini. Memang untuk ekspresi, kesan awal Jovovich di awal film yang sangat sangar sedikit kurang alami ketika ia ini mulai bertemu dengan Tony Jaa si Hunter. Perubahan dari sosok sangar ke sedikit kekanakan ini mungkin sedikit mengganggu para penonton. Tapi tentu wajar saja, mengingat memang Artemis ini berbeda bahasa dengan si Hunter. Jadi sudah sangat jelas, bahasa tubuh dan juga muka konyol yang mesti ditonjolkan. Tapi jelas mengurangi kesan sangar dari si Kapten. Tapi memang kehadiran Hunter ini jelas sangat tepat sebagai pengantar cerita bagaimana caranya si Kapten ini menjadi Monster Hunter di film selanjutnya nanti. Karakter-karakter lain juga mendukung cerita dengan sangat baik. Selanjutnya, sinematografi dari film ini tentu jangan ditanyakan lagi. Pokoknya keren banget guys. Meskipun 80%-nya bertabur CGI,
Tapi CGI yang disajikan sangat rapi dan kita bisa melihat visual dunia lain yang jauh sekali berbeda dengan keadaan dunia kita sekarang. Pergerakan monster dan juga respon karakter manusianya pun tergolong sangat halus dan minim sekali kekurangan. Scoringnya juga sangat mendukung setiap adegan-adegan yang terjadi sepanjang filmnya. Dari Screen sendiri tidak tahu gimana cerita Monster Hunter ini dalam gamenya, tapi kita berusaha untuk melihat film ini sebagai film tunggal dan awal dari sebuah franchise besar. Jadi jikapun berbeda dan juga penikmat game tidak suka dengan film ini, ya itu tentu saja hak masing-masing. Secara keseluruhan Daleskin suka dengan film ini guys. Elemen kejutan yang selalu dihadirkan sama sekali tidak membuat kita bosan menyelesaikan film ini sampai akhir. So di akhir review, Daleskin memberikan skor 80 dari 100 untuk Monster Hunter. So buat kalian semua yang sudah nonton, berapa skor yang bisa kalian berikan untuk film ini? Jangan lupa untuk tambahkan di kolom komentar di bawah. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Daleskin mengupload video setiap harinya. Thank you guys.